Tuhan kok punya Tuhan. Nah, itulah Tuhannya orang Kristen, Tuhan Yesus. Ya, coba kita simak narasi berikut ini ya. Sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Berarti kalau baca begitu, kira-kira Yesus punya Tuhan nggak? Punya. Tuhanku dan Tuhanmu kan berarti kan? Iya. Allahku dan Allahmu ya. Iya. Berarti Yesus punya Tuhan nggak? Punya. Itu Tuhan punya Tuhan gitu? Kan Yesus Tuhan. Lah iya, Yesus Tuhan bilangnya kan orang Kristennya. Di situ bilangnya apa? Pergilah kepada saudaramu, katakan bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu, atau Allahku dan Allahmu. Berarti Yesus sebagai Tuhan punya Tuhan gitu? Kalau di sini Nah, tadi itu diambil dari Yohanes 12 ayat 17 ya. Di situ disebut kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Titik di situ ya. Di situ tidak ada kata Tuhan ya. Nah, tapi di narasi tadi ditambah lagi kepada Allahku dan Allahmu. Allah itu kan Tuhan. Berarti kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya dia punya pikiran bahwa wah, berarti Yesus kan Tuhan. Yesus kok punya Tuhan juga. Bagaimana ini? Yang benar mana ini? Ya, kan gitu. Nah, saudara, harap diketahui ya, Tuhan Yesus itu tidak pernah menyebut Allah dengan sebutan Tuhan. Ia menyebut Allah dengan apa? Bapa. Hanya itu, dengan Bapa ya. Iya, karena orang Yahudi tidak bisa menyebut langsung Yahweh, Yeha. Itu adalah sesuatu yang kudus, jadi nggak bisa langsung disebut seperti itu. Jadi Tuhan Yesus menyebut Allah itu sebagai Bapaknya, Bapakku dan Bapamu. Tidak disebut sekalipun Tuhanku dan Tuhanmu, tidak, karena memang konsep di Kristen itu Allah dan Tuhan itu ya berbeda ya. Jangan dikacaukan ya, Allah itu sama dengan Tuhan. Tidak, untuk memahami itu memang perlu mendalami yang lebih jauh ya, supaya paham. Nah, kalau mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu urusan mereka. Ya, mungkin mereka tidak bisa masuk di akalnya mereka ya. Karena dia tidak masuk di akalnya mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, tapi di sisi lain, kadang-kadang banyak juga hal-hal yang tidak masuk akal mereka, tapi mereka percaya, ya, kayak mukjizat-mukjizat. Waktu kecil dia percaya bahwa Yesus membuat burung-burungan dari tanah liat, meniupkannya, tiba-tiba burung yang dari tanah liat itu bisa terbang, bisa hidup gitu ya. Mereka percaya itu. Padahal tidak masuk akal mereka. Tapi kalau Yesus adalah Tuhan yang tidak masuk di akal mereka tidak percaya. Ya, saudara, siapa sih yang bisa menghidupkan orang mati? Membuat sesuatu yang mati menjadi hidup, seperti tadi tanah liat yang berupa burung-burungan, terus ditiupkan menjadi hidup. Atau manusia pertama, saudara, dari tanah liat dibentuk, ditiupkan oleh Allah sendiri, terus hidup. Ya, sama Tuhan Yesus juga bisa meniupkan burung-burungan kecil, kemudian ditiupkan jadi hidup, benda hidup, makhluk hidup. Ya, kalau nggak Tuhan nggak ada, saudara. Tapi kadang-kadang yang nggak masuk akal, mereka nggak percaya. Yesus adalah Tuhan, mereka tidak percaya. Ya, itu urusannya mereka. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.